Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi trennbare und nicht trennbare Verben, atau nicht trennbare itu bisa disebut juga untrennbare Verben. Nah, apa itu trennbare dan untrennbare Verben? Trennbare Verben adalah kata kerja bersama awalan atau prefikse oder Vorsilbe yang dapat dipisah. Jadi tren itu artinya pisah, lalu bar itu dapat, jadi dapat dipisah seperti itu. Lalu untrennbare Verben adalah kata kerja bersama awalan yang tidak dapat dipisah. Untuk dapat membedakan keduanya, nanti dapat dilihat dari awalannya atau prefiksenya atau vorsilbenya. Contohnya ada di kata kerja stehen. Kata kerja stehen ini jika ditambah awalan dapat menjadi trennbares und untrennbares Verb. Kata kerja yang ditambahi awalan ini akan memiliki arti berbeda dengan kata kerja awalnya. Seperti di situ ada rumusnya prefix plus verb itu jadinya neues Verb atau verba baru. Jadi contohnya pada kata kerja biasa yang biasa kita lihat itu ich stehe in der Küche. Itu masih dalam bentuk stehen. Aku berdiri di dapur. Di sini stehen ini berarti berdiri. Lalu jika stehen ini ditambahi awalan aufstehen, itu menjadi trennbares Verb. Contohnya, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Ini aufstehen karena awalannya auf itu nanti dijelaskan termasuk awalan yang bisa dipisah. Jadinya ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr, lalu awalannya ditaruh di akhir. Jadi apabila verba tersebut dapat dipisah, penempatannya yaitu awalannya ditaruh di akhir kalimat, lalu verbanya di posisi kedua seperti biasanya. Lalu di sini aufstehen ini perubahan dari stehen jika ditambahkan auf dari yang artinya berdiri menjadi bangun atau bangun tidur seperti itu. Lalu selanjutnya jika ditambahin jadi verstehen, jadi ditambahin ver, jadinya berubah menjadi artinya memahami atau mengerti, dan termasuk menjadi nicht trennbares Verb atau untrennbares Verb. Di sini contohnya ich verstehe dich nicht. Aku tidak memahami atau mengerti kamu. Nah, di sini setelah dipisah, verba awalnya tersebut tetap harus dikonjugasikan dalam kalimat tersebut. Jadi tidak ich verstehe dich nicht, tapi ich verstehe, seperti itu. Lalu ini selanjutnya ada trennbare prefikse. Awalan apa saja yang dapat dipisah atau termasuk trennbar? Itu ada ab, awalan ab, an, auf, aus, ein, mit, vor, zu, wenn, dan masih banyak lagi. Cuma ini yang awalan yang kalian akan banyak lihat pada pembelajaran A1 A2 seperti itu. Contohnya di sini ankommen atau tiba. Selain ankommen ada juga misalnya anfangen, seperti itu. Contoh kalimatnya di sebelah kanan abfahren. Ich fahre nach Jakarta ab. Jadi dari verba abfahren itu dipisah jadi fahren yang di posisi kedua, lalu abnya awalannya di terakhir. Di sini tetap harus dikonjugasikan fahrennya jadi fahre. Lalu selanjutnya ankommen menjadi we kommen in Deutschland an. Lalu aufstehen itu
Jika V-Frage bentuknya menjadi one stage du auf, ini verb awalnya itu tetap berada di posisi kedua, lalu awalannya atau prefiksnya itu di posisi akhir. Lalu jika ingin membuat kalimat tanya yang ya nein frage, itu penempatannya yang stamnya atau verba awalnya itu di paling depan posisinya, lalu prefiksnya atau awalannya itu di akhir. Seperti ini, steht du 6 Uhr auf. Lalu sebelumnya kita sudah belajar modal verben. Nah, dalam trennbare und untrennbare verben itu dapat juga ditambahkan modal verben. Contohnya di sini, jika di dalam kalimat tersebut ada modal verben wollen, contohnya modal verbnya tersebut ditaruh di posisi kedua dalam suatu kalimat atau pertanyaan, lalu nanti si verba yang trennbare oder untrennbare verbennya ini ditaruh di akhir. Jadi contohnya wann willst du aufstehen, seperti itu. Jadi nanti verba tersebut tidak dipisah tapi langsung ditaruh di posisi terakhir jika di dalam kalimat tersebut terdapat dua verba, seperti itu. Lalu contoh selanjutnya, ich will 6 Uhr aufstehen, seperti itu. Selanjutnya ada untrennbare Präfixe, itu awalannya ada be, and, ge, ver, cer. Contohnya besuchen, empfehlen, entlassen, erklären, gefahren, vergessen, zerreißen. Lalu contoh kalimatnya misalnya besuchen. Nah, untrennbare Präfixe itu tadi di awal apa artinya? Ya, artinya verba yang tidak dapat dipisah. Jadi tetap di posisinya kedua dan tidak ada pemisahan gitu. Jadi contohnya besuchen itu ich besuche meine Tante, seperti itu. Lalu jika ada modal verb dalam kalimat tersebut sama seperti tadi, yaitu modal verbnya ditaruh di posisi kedua, lalu selanjutnya verba selanjutnya itu ada di paling belakang kalimat. Jadi contohnya ich muss meine Tante besuchen, seperti itu. Lalu ada Übung Nummer 1, einkaufen meine Oma jeden Mittwoch. Kira-kira gimana jawabannya? Kalimat yang tepat seperti apa? Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu, einkaufen itu termasuk trennbare Verben oder untrennbare Verben. Di sini awalan einkaufen itu apa? Ya, ein. Coba kita lihat di sebelumnya. Ein masuk di trennbare atau bukan? Ya, ada ya, masuk. Lalu, jadi ini dapat dipisah sehingga kalimatnya menjadi meine Oma. Lalu konjugasinya jadi apa? Kauft jeden Mittwoch ein, seperti itu. Meine Oma kauft jeden Mittwoch ein. Lalu nomor 2, besuchen Ella die Tante. Ini subjeknya Ella. Jika subjeknya Ella menjadi seperti apa? Kita lihat dulu, besuhannya itu masuk trennbare Verben oder untrennbare. Coba kita lihat, besuchen itu awalannya be. Di trennbare Präfixe ada atau tidak? Tidak ada. Oke, di untrennbare Präfixe
ada ya be, jadi termasuk untrennbare Verben, jadi untrennbare Verb jadinya ini subjeknya Max besuk di tante, ya sehr gut. Entschuldigung ya, Ella besuk di tante oder Max. Ini maaf ada kesalahan. Lalu nomor 3 itu wollen ich aufstehen 5 Uhr. Subjeknya ich. Di sini ada modal verb dan aufstehen itu, jadi aufstehen ini termasuk trennbar atau untrennbar. Kita lihat depannya auf masuk trennbare Präfixe, jadi ya genau, wir wollen 5 Uhr aufstehen. Seperti itu. Jika masih ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di e-learning di bagian forum. Untuk soal latihannya, Frau kirimkan di e-learning, silakan kalian kerjakan soal latihan tersebut di Word tersebut. Danke und tschüss.